duit banyak. Jadi ketika seseorang mengatakan saya akan memilih siapapun yang memberi saya uang, kalau 20 orang caleg yang ngasih dia, terus dia milih siapa? Maka efektivitasnya direndahkan lagi. Ditambah lagi, jadi menurut saya kesadaran pemilih bahwa memilih itu tidak kelihatan, tidak ada CCTV, tidak ada yang memonitor, itu sudah banyak berkembang di mana-mana. Dan mudah-mudahan forum semacam ini ditonton oleh banyak orang. Karena itu menurut saya salah satu yang harus kita kampanyekan. Nah jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan kenyataan semacam itu 21,2% di hari H, 5,2% di masa tenang, itu artinya ada 26,4% pemilih kita memutuskan di tanggal 11, 12, 13, dan 14 menurut data November. Saya akan cek di survei nasional yang terakhir tadi. Jadi itulah yang saya bilang, teman-teman yang mengatakan pasti satu putaran sebetulnya bukan surveyor kalau menurut data saya, tetapi mereka itu adalah juru kampanye. Tetapi mereka tidak mau ngaku, itu masalahnya. Ditanya saja kerjasama dengan siapa survei mereka, jawabannya selalu hamba Allah. Gak mau ketahuan gitu. Apa sih dosanya kalau mengaku gitu kami bekerja sama dengan Prabowo Gibran? Kami melaporkan langsung kepada presiden hasilnya misalnya. Apa sih susahnya? Gagah malah kan. Kita aja ketemu presiden susah banget kan. Saya pengen banget ketemu presiden untuk menyampaikan apa yang saya katakan ini. Terima kasih Pak sudah sayang anak. Terima kasih Pak sudah mengumpulkan kami gitu. Terima kasih Pak sudah memotong oligarki gitu. Nah, tapi karena mungkin itu yang mau saya katakan ya pasti Pak Jokowi nggak mau lah ketemu. Lagian kita ini siapa kan? Dia itu presiden yang kekuasaannya akan berakhir dan dikalahkan 2024. Itu identitasnya. Maka saya ingin tutup dengan mengatakan alasannya kenapa harus kalah. Ada yang mengkritik dengan perspektif agama misalnya, ini kan karena ayat sekolah di Amerika nih, ini pendukung demokrasi nih. Dia ini sebetulnya pendukung demokrasi liberal, demokrasi elektoral gitu. Agen barat gitu, mau macam-macam lah nanti gitu. Nanti kayak Mas Faisal lagi tolong dicek berapa kali dia itu teleponan sama Joe Biden. Jangan-jangan begitu kan, supaya gagah aja saya sebut begitu. Nah, sebabnya apa? Karena menurut saya selain merusak sendi-sendi demokrasi, melakukan pelanggaran KKN yang sangat jelas yang kita perjuangkan dan jadi janji reformasi, sebetulnya ada satu hal yang harus terhindarkan selepas 2024. Apa yang terjadi di banyak negara setelah mereka lepas dari komunisme dulu, di Eropa Timur, di Eropa Tengah, dan di kawasan Uni Soviet. Apa itu? Dalam teori perbandingan politik, mereka disebut sebagai munculnya nomenklatura partai dan negara. Nomenklatura ini istilah yang memang digunakan standar untuk menggambarkan birokrat, penguasa, orang partai, elit-elit politik, pengusaha, para pemodal yang diuntungkan oleh zaman lama dan mereka berkeberatan ada perubahan, dan ketika kemudian mereka menemukan jalan untuk berkuasa kembali, maka mereka lah yang akan jadi penikmat dan perubahannya hilang, tenggelam entah kemana. Itulah nomenklatura. Bayangkan kalau Presiden Jokowi menang, nomenklatura lah yang menang. Saya hadir pada waktu Sukidi, sahabat saya, itu berpidato di kafe ini. Saya hadir, Mas Al Arab waktu itu yang menyelenggarakan dan kawan-kawan, saya hadir, dan Sukidi, namanya mirip ini. Sukidi waktu itu menyebutnya sebagai kakostokrasi, pemerintahan atau rezim yang dipimpin oleh orang-orang jahat, orang yang bermaksud jahat. Ini nggak boleh terjadi. Nah, saya ungkap bagaimana nomenklatura itu bekerja. Ini juga jarang didiskusikan atau jangan belum pernah didiskusikan. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jangan hanya fokus pada hilangnya pemilihan dalam rancangan itu. Fokus pada soal yang lain. Yaitu ada yang merancang Jakarta ini akan jadi kawasan ekonomi bisnis yang menyatu dengan
Jabodetabek. Bodetabek. Jadi Jabodetabek. Dan akan dikelola, dipimpin oleh satu dewan pengelola yang ketuanya wakil presiden. Jadi Pak Prabowo, mohon maaf saya harus beritahu, Pak Prabowo akan dikirim ke Kalimantan, Mas Gibran di Jakarta, Pak, memimpin kawasan ekonomi bisnis Jabodetabek. Maka apa yang dikhawatirkan Mas Faisal Basri di zaman Orde Baru itu dipisah-pisah, yang berkuasa dan yang berusaha. Yang terjadi kemudian adalah KKN itu. Yang terjadi kemudian adalah oligarki mempengaruhi kekuasaan. Sekarang semakin ke sini, 9 tahun lebih Pak Jokowi berkuasa, Pak Jokowi sukses mengawinkan penguasa dan pengusaha. Dan contoh terbaiknya ada di keluarganya. Jadi ini teladan yang luar biasa Pak Jokowi ini untuk keburukan yang harus kita lawan. Jadi menurut saya itulah yang disebut nomenklatura itu. Orang-orang yang mengambil manfaat dari satu perubahan dalam tanda kutip, dari satu peristiwa politik dalam tanda kutip, lalu kemudian kita tidak akan pernah menjadi subjek dan kita tidak akan pernah menjadi penikmat. Umumnya orang akan menjadi korban. Maka Bapak Ibu sekalian, supaya saya tidak berpanjang-panjang, ini 28 menit. Semenjak saya dicintai sejumlah orang sampai saya diikut-ikuti, jadi saya selalu merekam omongan saya. Jadi kalau ada apa-apa, rekaman ini sangat berguna gitu. Dan karena itu tadi saya hubungi dulu Mas Ilham tuh, karena saya bilang sama Ilham, saya dengar ini ada deklarasi relawan. Kalau ada deklarasi relawan, saya nggak jadi hadir ya. Tapi terus Ilham klarifikasi, tidak ada deklarasi relawan. Oke, saya hadir. Gitu. Kenapa saya tidak mau hadir kalau ada deklarasi relawan? Saya nggak mau ngajak orang dengan resiko yang harus kita tanggung gitu loh. Jadi nanti relawan, ketika saya ngomong keras, Mas Faisal ngomong keras, semua orang di sini ngomong keras, relawannya kan yang dikira wah parah ini dan seterusnya gitu. Ada alasan untuk ditindas dan seterusnya. Setiap orang sekarang harus berani mengambil resiko ketika bersikap. Jadi lebih baik saya sendirian. Dengan sendirian saya ambil resiko sendiri gitu. Ya tentu saja Mas Haris itu memberikan kelegaan ketika kasusnya dibebaskan. Jadi kalau ada teman-teman yang nanti ditangkap, jangan khawatir. Pengadilannya akan membebaskan. Dan selama pengadilan berlangsung, kita bongkar semua detail keburukan itu. Itulah yang terjadi kan. Nah dengan begitu sebetulnya pengadilan menjadi alat edukasi publik. Ya sabar-sabar dikit lah. Kalau ternyata kemudian resiko itu harus datang, semua orang harus siap. Karena kekuasaan ini memang gila-gilaan gitu. Saiful Mujani ngomong, Jokowi harus dimakzulkan supaya kampanye, supaya pemilu kita demokratis. Oh dilaporkan ke polisi. Yang bener aja gitu loh. Menurut saya nggak bener lah itu. Kalau polisinya menerima, memproses segala macam, polisinya ikut nggak bener itu. Jadi menurut saya Pak Polisi jangan gitulah. Sebentar lagi Pak Jokowi kalah, jadi mohon maaf jangan begitu amat gitu loh. Nanti kan menjadi bahaya. Lebih baik jadi profesional, netral, tidak berpihak, non partisan. Jadi kami akan sangat hormat sama Pak Polisi. Itu lebih baik. Itu saja menurut saya yang ingin saya sampaikan, dan saya ingin tutup dengan doa. Doanya itu adalah doa yang sering saya utarakan di mana-mana. Ya karena doa, mohon maaf kalau ada bahasa Arabnya. Kalau ada yang ada alergi dengan bahasa Arab nggak apa-apa. Jadi doa ini diajarkan ayah saya waktu saya disunat. Saya disunat usia 2,5 tahun. Dan di kampung saya sebagai kampungnya NU secara kultural itu kalau orang sudah disunat, anak sudah disunat, semua kewajiban agama itu melekat ke dia gitu. Maka antara lain diajari doa. Doanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallidal khairi kullihi wa ilahi yurja'ul amru. Ya fattahu ya alimu iftah alaina fathan qoriba birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya begini, wahai sang sumber segenap kebaikan, wahai yang kepadanya segala urusan dikembalikan, wahai yang maha pembuka, fatah, wahai yang maha tahu, yang alimu, iftah alaina fathan qoriba,
bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kemenangan yang kau rahmati, hai Sang Maha Penyayang di atas segenap Maha Penyayang. Jadi menurut saya itulah doa kita. Mari berdoa bahwa Allah membukakan jalan, Tuhan membukakan jalan kepada kita untuk kemenangan yang terdekat. Dan saya yakin kita semua nanti akan semakin berterima kasih ke Pak Jokowi, karena dalam proses setelah kekalahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya yakin Pak Jokowi akan berpidato dengan naskah pidato yang baik. Salah satu isinya adalah sebagai seorang yang menjunjung tinggi demokrasi, sebagai orang yang matang dalam politik, sebagai orang yang cinta tanah air, maka mari kita terima kemenangan dan kekalahan ini dengan sebaik mungkin. Jadilah pemenang yang baik dan jadilah pecundang yang baik. Kira-kira begitu. Sambil dikatakan sebelumnya saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nah, itulah pidato yang kita tunggu. Kalau ternyata ada kalimat itu, mungkin Pak Jokowi nonton, lalu kemudian dia catat, nanti kemudian pada saat pidato dimasukkan ke dalam teksnya. Mudah-mudahan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget, Bang Cep.